Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua masih bersama dengan Bu Hajamila di sini berkaitan dengan proses pemahaman kita dalam peringatan Isra Mi'raj yang memang kita peringati setiap bulan Rajab itu sendiri. Kalau tadi sudah disebutkan 3 hal untuk men-screening diri, yakni tahalli dan juga tajalli, dijadikan sebagai salah satu landasan untuk kita evaluasi bentuk introspeksi ataupun juga muhasabah dalam hal ini. Tapi tadi menarik Bu, ketika disampaikan ketika sudah kita men-screening atau melakukan proses pengecekan lah apa yang sudah kita makan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita gunakan, ketika itu sudah dirasa aman, terhindar dari riba ataupun memakan hak orang lain, kemudian masuk ke dalam tahapan di mana kita mengevaluasi diri dengan dosa yang kita jalankan. Nah, kira-kira dengan 7 anggota tadi sedikit mungkin boleh Ibu gambarkan apa dan mengapa ini penting? Ya, karena di dalam tahalli ini kan pengosongan ya, pengosongan. Selama itu kata saya tadi ada yang masih belum benar, maka untuk tahap tahalli penghiasan ini, pengisian itu akan terhalang karena sudah penuh, sudah penuh, ada isinya sudah gitu kan, itu makanya itu harus dikosongi itu. Yang tadi itu bentuk pertama muhasabah sebenarnya kan, muhasabah itu bagaimana apa yang kita lihat itu sebenarnya semua harus dipertanggungjawabkan ya kan. Apa yang kita lihat itu berarti mata, kemudian apa yang kita dengarkan telinga, kemudian apa yang kita bicarakan itu lidah kita ya kan, terus apa yang kita pegang, apa yang kita raba itu adalah dari kulit kita ini juga. Nah, tapi yang paling itu bisa bertaubat kalau itu sifatnya untuk diri sendiri saja, tidak tobatnya menyakiti orang lain. Iya, cukup dengan Allah ya kan, dan tidak mengulangi lagi, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, tapi yang bermasalah ini ketika itu sifatnya terhubung dengan orang lain, karena misalnya statement kita ini menyebabkan orang lain susah hidupnya, mungkin itu semacam fitnah. Karena membuat sakit hati orang lain. Membuat sakit hati itu masih mending loh, tapi ketika fitnah itu fitnah itu kan lebih besar dari pembunuhan gitu ya kan. Untuk menghancurkan seseorang itu adalah dengan membentuk perspektif yang negatif terhadap orang itu. Nah, itu mudah sekali untuk menghancurkan. Dan itu sangat mudah hari ini ditemukan dengan kondisi teknologi hari ini yang memang cukup marak terjadi, apalagi hoax yang kita kenal begitu dengan kondisi luar biasa berkembang. Tapi terlepas dari itu semua Bu, tadi kan dalam kita memaknai Isra Mi'raj itu sendiri, balik lagi yakni dengan takziyatun nafs. Ada 3 hal tadi yang kemudian disebutkan, salah satunya dengan pengosongan sebelum menghiasi. Cara pengosongan ini sendiri kan cukup sulit ketika ini dijadikan sebagai salah satu karakter diri misalkan Bu. Ketika kita sudah mengetahui memang apa yang menjadi kekurangan kita dan memang kita sudah berusaha untuk mencoba, tapi kadang balik lagi. Kadar keimanan seseorang itu kadang ada naik dan juga turun begitu. Apa yang harus orang lakukan dan kita semua lakukan untuk bisa mengosongkan diri dari hal-hal yang memang dianggap ini salah dan memang tidak lagi untuk balik ke hal yang memang dilarang itu tadi? Kita pahami dulu diri kita sendiri. Kita ini yang ada di luar ini adalah jasad ya kan, jasad. Istilahnya kayak kalau HP ini casingnya aja nih, casing aja. Tapi di dalam kita itu ada ruh. Ruh itu selalu bergerak sifatnya. Maka kita tuh sebenarnya harus sibuk. Jadi isi hari-hari kita itu dengan kesibukan yang positif. Kalau tidak ada kegiatan yang positif, dia akan tetap bergerak. Bisa jadi dia akan mengarah kepada yang negatif. Makanya kalau orang bahari itu, ya kan orang dulu itu jangan melamun pada waktu petang, karena memang secara ini teori kan ketika terjadi antara jam 5 jam 6 itu perubahan ini cuaca itu dalam dunia spiritual itu ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat itu, bisa masuk ke tubuh kita gitu kan. Itu bisa dan ilmiah saja sebenarnya. Jangan sampai kosong. Kalau kita Mm-hmm. melamun itu kosong kita. Jadi harus sibuk terus dengan hal-hal yang baik.
Setidaknya mungkin dengan aktivitas yang memang hari-hari kita kerjakan, kita niatkan untuk beribadah. Salah satunya misalkan bekerja, ya kan Bu? Karena mungkin tentu di antara 24 jam kita miliki, bagi 3 saja, 8 jam masing-masing. 8 jam mungkin kita pergunakan untuk istirahat dan tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam lagi kan ibaratnya bisa jadi kita manfaatkan kadang istirahat, kadang makan dan lain sebagainya. Terlupa dengan apa yang dijalankan atau misalkan hanya mengamalkan dari apa yang sudah diwajibkan, sholat 5 waktu tadi. Nah, bicara mengenai sholat Bu, perintah untuk sholat ini sendiri kan sangat dikurangi dari awal mula ketika ditawarkan, yang kemudian kita ketahui pada saat itu 50 kali hingga sampai kepada 5 kali, yang kemudian hari ini kita jalankan sebagai bentuk kewajiban dan menjadi rukun Islam. Nah, apa sebenarnya yang mungkin orang pelajari untuk kemudian dalam sholatnya dapat terhindar dan sholatnya memang benar secara fikih ataupun juga secara pemaknaannya Bu, untuk bisa menghindari dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Karena kita ketahui kan sholat dapat menghindarkan dari yang memang tidak seharusnya terjadi. Iya. Kalau ingin melihat orang tolak ukur baik tidaknya sholat kita itu bisa dilihat dari kehidupan kita sebenarnya. Kalau dalam kehidupan kita baik, maka insya Allah orang itu sholatnya juga baik, kayak gitu. Tapi kalau dia masih kacau, tapi beda-beda loh. Bisa jadi orang yang kekurangan, kita lihat kurang nih, serba kurang, tapi hatinya bahagia. Itu relatif sebenarnya. Tapi makanya jangan menilai, kita tidak boleh menilai orang tuh dari segi fisik itu, keberadaan atau kepemilikan barang dan sebagainya. Itu hanya orang dia sendiri yang mengetahui ketenangan hatinya. Jadi kalau dia salatnya benar, yang muncul adalah nafsul mutmainnahnya itu, ketenangan hati. Nah, dan itu tidak bisa diukur dengan materi. Ketenangan itu yang juga yang begitu kaya, yang hari ini orang begitu berlomba-lomba untuk mendapatkan ketenangan yang dimiliki dan dituju itu tadi. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai sholat saja, di dalam ilmu fikih memang kita diajarkan untuk rukun-rukun sholat, kemudian bacaannya, kemudian juga hal-hal yang memang dianjurkan, syarat sah dan lain sebagainya. Tapi bicara mengenai khusyuk Bu, khusyuk di sini kan ada yang mungkin dari kita belas tahun bahkan berpuluh-puluh tahun juga sudah sholat, tapi merasa itu menjadi sebagai bentuk kewajiban yang memang harus dijalankan, ya udah gitu selesai, tanpa ada pemaknaan secara khusyuk yang memang benar-benar sampai dalam tahapan lezat untuk beribadah. Nah, kondisi seperti itu bagaimana sebenarnya untuk kita bisa menuju akan hal tersebut? Kadang-kadang sholat juga tiba-tiba selesai gitu ya. Tiba-tiba selesai, atau bahkan mungkin lupa rakaatnya. Kan itu, walaupun di dalam Islam memang ada yang namanya sujud sahwi, untuk meminimalisir bahkan sampai hal tersebut sudah ibaratnya dijawab oleh agama Islam ketika orang lupa akan sholatnya, rakaat dan lain sebagainya. Tapi kenapa bisa was-was dalam sholat itu terjadi? Selain memang diganggu oleh syaitan yang memang sudah posnya sudah ada nih untuk mengganggu akan orang sholat. Karena memang setan kan di aliran darah kita gitu kan. Jadi aliran darah yang kotor pasti akan sulit untuk sholatnya khusyuk. Aliran darah di sini maksudnya dari makanan atau dari? Bisa jadi dari makanan atau dari pakaian kita, atau dari cara kita memperoleh nafkah kita. Bisa jadi seperti itu. Tapi untuk salat khusyuk itu yang paling mudah dilakukan pertama itu adalah memahami makna salat itu, bacaan salatnya. Ini Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Kalau kita tahu ketika menghadap seorang pejabat aja misalnya, atau anggap aja raja atau presiden, kalau kita mengatakan Bapak ini adalah orang yang mulia, masa kita harus hati kita di mana, tidak mungkin kan, pasti tidak berani. Nah seperti itu, pahami artinya itu paling yang sederhana. Bahkan harusnya lebih lagi gitu ya Bu ya, karena tentu yang menciptakan diri kita. Jadi memang fokus ketika kita sholat adalah pemaknaan dalam sholat itu sendiri, dan mungkin fokus dengan bacaan. Iya. Tapi ada satu saja, Isra Mi'raj ini tidak hanya sholat 5 waktu loh yang perlu kita perhatikan. Kan ada perjalanan malam. Nah, kenapa sih dilakukan pada malam hari? Karena malam hari itu adalah disitulah terlihat cahaya. Kita perlu kegelapan untuk melihat cahaya. Dan di malam hari ini
pendengaran hati nurani kita akan lebih tajam. Di situ makanya perlu memperbaiki juga salat dan ibadah malamnya. Jadi tidak hanya sholat yang secara umum wajib ditumpukan di 5 itu tadi, tapi juga sholat malam yang mungkin bisa kita jalankan sebagai bentuk ibadah dalam pemaknaan Isra Mi'raj ini. Itu tadi lebih mudah, istilahnya kita mau cerita dengan Allah gitu ya. Kayak kita nelpon gitu kan, kayak menelpon itu kalau sinyalnya bagus enak ya kan. Mungkin ketika siang dirasa sibuk karena semua orang juga itu tadi ya Bu ya, sudah memiliki waktu-waktunya untuk zuhur, asar dan lain sebagainya. Tapi kan itu waktu khusus untuk bisa langsung terkoneksi dengan Allah itu tadi. Coba kita bayangkan kalau siang hari itu ada orang, ya Allah, dengarkan bisik-bisikan orang, aku ingin uang segini, aku harus berhasil ini, bisikan-bisikan itu kan semacam terlalu banyak di sinyal-sinyal itu. Walaupun sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tapi waktu khusus itu sebenarnya itu yang dijadikan sebagai spesial. Kita perlu waktu yang cahaya itu terlihat gitu. Dalam pemaknaan Isra Mi'raj. Nah, ini luar biasa. Kita akan kembali di segmen berikutnya, Bu Mila dan juga para pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita.